bersyukur kita kepada Tuhan sebab Dia sungguh baik bagi kita. Kita akan memberikan yang terbaik, pujian penyembahan kita. Biarlah itu boleh menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Kami membawa korban syukur kepada Tuhan.
dan kami bawa korban syukur Bapa. Korban syukur bagimu penebus kaya kasih-Mu takkan ku lupakan.
Saya serahkan kepada Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur untuk malam hari ini. Ya Tuhan luar biasa. Semua kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan seperti tema kita di bulan Januari ini adalah berfokus pada Tuhan. Dalam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul fokus yang benar. Fokus yang benar. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Matius 27. Matius 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Matius 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca secara berganti-ganti. Saya mulai dari ayat yang pertama, kemudian Bapak Ibu ayat yang kedua, kemudian saya ayat yang ketiga, dan selanjutnya bergantian sampai ayat yang ke-10. Nah, kita perhatikan yang sudah masing-masing akan saya bacakan pada ayat yang pertama dengan judul perikop Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, "Kamu berusaha akan menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Lalu jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan sama sekali
Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tanah kuburan orang asing. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Terima kasih Bapak Saudara. Seperti saya katakan tadi bahwa tema judul firman Tuhan kita pada malam hari ini yaitu fokus yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mungkin sering mendengar kalimat seperti ini. Berbuat salah itu manusiawi. Ya, namanya juga manusia. Ada kesalahan yang konsekuensinya atau akibatnya itu besar. Ada juga kesalahan yang konsekuensinya atau akibatnya itu kecil. Contohnya saya berikan contoh seperti ini. Misalnya anak sekolah ya, anak SD, SMP atau SMA. Ketika tidak mengerjakan PR atau tugas sekolah, gurunya tidak akan membolehkan untuk masuk ke dalam kelas. Atau juga bisa juga mahasiswa ketika tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, maka tidak boleh mengikuti materi selanjutnya. Tapi ada kesalahan yang benar-benar fatal, yaitu menolak Tuhan, karena dampaknya kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sangat penting untuk kita mengetahui atau sangat penting untuk kita menguji apakah kita sudah menjadi pengikut Yesus yang benar-benar fokusnya hanya kepada Tuhan, yang benar-benar fokusnya hanya kepada Yesus atau ke yang lain. Sangat penting untuk kita menguji atau mengetahui apakah kita sudah menjadi pengikut Yesus yang benar-benar memiliki fokus yang tertuju hanya kepada Yesus, atau bahkan kepada yang lain, pada berkatnya mungkin, kepada mujizatnya dan sebagainya. Malam hari ini kita sama-sama mau belajar bagaimana kita memiliki fokus yang benar, yaitu hanya kepada Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama belajar dari perikop yang sudah kita baca pada malam hari ini, bagaimana murid Yesus belajar dari satu kisah, satu tokoh Alkitab, bahkan dari suatu kesalahan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama masa pelayanannya di bumi, karena tidak memiliki fokus yang benar. Mari kita lihat pada poin yang pertama. Ternyata bahwa Yudas tidak benar-benar mengenal Tuhan. Dalam pelayanannya Yesus, dalam ajarannya Yesus selama 3 tahun di bumi, Yudas merupakan salah satu saksi. Yudas merupakan salah satu saksi dari ajaran Yesus, dari mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dari pelayanan Yesus, Yudas ada di situ, dia menjadi salah satu saksi. Tapi pada akhirnya Yudas tega mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak. Ternyata bahwa lamanya Yudas bersama dengan Tuhan Yesus tidak menjamin dia memiliki fokus yang benar. Setiap hari dia bisa melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, mujizat yang dikerjakan, pelayanan yang Yesus lakukan, betapa luar biasa, betapa besar, betapa hebat. Setiap hari dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi ternyata itu tidak menjamin bahwa dia sudah memiliki fokus yang benar kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita mengalami atau mari kita memiliki fokus yang benar kepada Tuhan.
Kalau kita sudah memiliki ini, kalau kita sudah memiliki fokus kita yang tertuju hanya kepada Tuhan, kita akan sampai di titik atau di level di mana kita sadar bahwa segala sesuatu apapun itu tidak akan bisa menggantikan posisinya Yesus. Tidak akan bisa menggantikan pribadinya Yesus dalam hidup kita. Apalagi untuk hal-hal yang fana. Itu poin yang pertama, bahwa ketika kita tidak memiliki fokus yang benar, kita tidak akan benar-benar mengenal siapa Tuhan kita. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, Yudas membiarkan keinginan dagingnya menjadi tuan. Yudas membiarkan keinginan dagingnya menjadi tuan. Mari buka Alkitab kita dalam Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 5 sampai 6. Yohanes 12 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Perhatikan dari kitab kita masing-masing, akan saya bacakan. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Poin yang kedua yaitu Yudas membiarkan keinginan dagingnya menjadi tuan. Dalam konteks Yohanes 12 ayat yang kelima dan yang ke-6 ini, kita bisa melihat bahwa ternyata Yudas sering melakukan kecurangan-kecurangan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus terus berjuang mematikan keinginan daging kita. Karena kekristenan kita sesungguhnya adalah perjuangan iman. Dan kita harus terus berjuang selama kita hidup untuk mematikan keinginan daging kita, bukan membiarkan keinginan daging kita untuk menjadi tuan atas hidup kita. Dan setiap kita punya kelemahan masing-masing. Kita yang tahu kita sering jatuh di bagian yang mana. Mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Mari kita serahkan itu kepada Roh Kudus. Dan Ia yang akan memampukan kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu poin yang kedua. Ketika kita tidak memiliki fokus yang benar, kita akan membiarkan keinginan daging kita menjadi tuan atas hidup kita. Kemudian yang ketiga, masih dari Yudas, dari kisah Yudas. Yudas hanya sebatas menyesali perbuatannya, tapi tidak bertobat. Yudas hanya sebatas menyesali perbuatannya, tapi dia tidak bertobat. Menyesali dan bertobat itu adalah hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Yudas menyesal waktu dia tahu dia sudah melakukan itu, waktu dia tahu bahwa itu salah, dia menyesal. Tapi yang dilakukan setelah itu, ia melemparkan uang ke dalam bait suci, lalu pergi menggantung diri. Itu yang dia lakukan. Padahal ketika dia menyesal dan dia bertobat pada saat itu, ia akan diampuni. Dia hanya sebatas menyesali perbuatannya, tetapi tidak bertobat. Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu ketika kita tahu bahwa itu adalah suatu hal yang salah atau itu adalah suatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang kita lakukan adalah bertobat. Bukan hanya menyesal lalu diulang lagi terus-menerus seperti itu. Ketika kita tahu bahwa itu salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka mari kita bertobat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
Mari kita menjadi orang Kristen, mari kita menjadi orang percaya yang memiliki fokus yang benar hanya pada Tuhan. Ketika kita fokus hanya kepada Tuhan, yang pertama itu akan membuat kita benar-benar mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kalau kita fokus hanya kepada Dia, itu akan membuat kita benar-benar mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tentunya dengan relasi yang kita bangun setiap harinya, lewat kita membaca Alkitab, lewat doa-doa kita. Kita tidak akan pernah bisa tahu akan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita tidak akan bisa mengenal Tuhan kalau kita sendiri tidak mengenal isi hatinya. Dan kita bisa tahu isi hatinya itu melalui firman Tuhan yang kita baca, dan relasi yang kita bangun bersama dengan Tuhan setiap harinya. Fokus yang benar membuat kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kemudian yang kedua, fokus yang benar membuat kita bisa mematikan keinginan daging kita. Tidak membiarkan keinginan daging menjadi tuan atas hidup kita. Serahkan segala kelemahan kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan mampukan kita untuk kita bisa mematikan keinginan daging kita dan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian fokus yang benar memampukan kita untuk hidup dalam pertobatan. Fokus yang benar kepada Tuhan akan memampukan kita hidup dalam pertobatan. Mari kita terus berjuang. Kita adalah orang percaya, kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang-orang Kristen yang hidupnya harus sesuai dengan kehendak Tuhan, yang hidupnya harus sesuai dengan rencana Tuhan, dengan tujuan Tuhan. Terkadang kita hanya berdoa, Tuhan, aku ingin rencanamu tergenapi sepenuhnya atas hidupku Tuhan. Tapi bagian kita tidak lakukan. Kita hanya pengen Tuhan, rencanamu yang jadi ya Tuhan, kehendakmu yang jadi ya Tuhan. Karena aku tahu kehendakmu itu pasti yang terbaik. Pasti Tuhan menginginkan hal-hal yang baik saya alami dalam hidup saya. Tapi kita lupa sama bagian yang harus kita kerjakan. Ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian yang harus kita lakukan supaya kehendak Tuhan, supaya rencana Tuhan, supaya tujuannya itu bisa tercapai dalam hidup kita. Tuhan butuh kerjasama dari kita. Oleh sebab itu mari kita memiliki fokus yang benar, kita tertuju hanya kepada Tuhan. Itu akan memampukan kita untuk hidup dalam pertobatan. Dan ingat, kita tidak berjuang sendirian. Ada Roh Kudus, ada pribadinya. Dia yang akan memampukan kita untuk senantiasa kita hidup dalam jalan-jalan kebenaran, untuk senantiasa kita hidup sesuai kehendaknya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu doa dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang datang bagi kami malam hari ini, yang mengingatkan kami, mengajar kami, bahkan mungkin menegur kami Tuhan, untuk senantiasa kami punya hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Kami punya pandangan yang tertuju hanya kepada Tuhan. Fokus kami hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada hal-hal yang fana yang akan kami tinggalkan di dunia ini, tapi hanya kepada pribadi-Mu Tuhan, hanya kepada hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya bahwa ketika kami fokus kepada Tuhan, kami akan dimampukan untuk kami bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kami. Kami akan dimampukan untuk kami hidup mematikan keinginan daging kami, dan kami akan dimampukan untuk hidup dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu ada bagi kami semua pada malam hari ini, yang akan memampukan kami terus kami hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bagi nama
Tuhan, kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa di seluruh keluarga kami, bangsa ini, kota ini Tuhan. Kami menyembah Engkau Raja segala Raja. Biarlah hati kami Tuhan, hidup kami, terus kami bawa kepadamu, terfokus kepada Engkau Tuhan. Apapun yang sedang kami rasakan, apapun yang sedang kami alami, yang mengalihkan fokus kami untuk kami tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang melakukan hal-hal yang benar dalam hidup kami. Tidak ada keputusan-Mu yang salah Tuhan. Jika itu terjadi di dalam hidup kami, jika itu terjadi dalam rumah tangga kami, jika itu terjadi dalam kota kami dan bangsa kami terus akan melihat Tuhan. Kami akan melihat hal-hal yang luar biasa itu Tuhan akan kerjakan di dalam dan melalui kehidupan kami.
Biarlah terus Tuhan Yesus hidup kami Tuhan kami bawa kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi beban hidup kami percaya Engkau Allah yang akan menyelesaikannya bagi kami. Dan kami akan melihat Tuhan, hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan yang akan mengerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap hamba-hamba Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bawa terus Tuhan hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kami bawa Tuhan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Kau memakai setiap kami pribadi demi pribadi Tuhan. Bukan dengan cara yang biasa Tuhan, tetapi dengan cara yang luar biasa. Apapun yang menjadi proses kami pribadi demi pribadi, kami percayakan penuh ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau buat dalam hidup kami Tuhan. Buat kami selalu berpikir positif, selalu Tuhan sepakat dengan apapun yang Tuhan mau buat dalam hidup kami, asalkan kami indah di pemandangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau terus membawa kami Tuhan untuk mengenal siapa pribadi-Mu lewat setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami membawa gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Bila di gereja ini ada hati-Mu, di gereja ini ada keinginan-Mu, di gereja ini ada hasrat-Mu Tuhan. Biar kami boleh menangkap itu Tuhan. Dan apapun yang terjadi, apapun yang kami lakukan di gereja ini, biar ini yang menjadi hati-Mu dan keinginan-Mu Tuhan. Tidak ada hal-hal lain Tuhan selain Tuhan. Segala sesuatunya kami persembahkan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang kami perlukan di gereja ini, biarlah ini juga yang menjadi kerinduan Tuhan untuk boleh ada di gereja ini Tuhan. Kami percaya Kau akan menyediakan tempat pada waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap jemaat yang mengasihi Tuhan, untuk setiap SDM yang Tuhan berikan bagi kami untuk memperlengkapi gereja ini Tuhan. Biar kami terus bergandengan tangan Tuhan untuk melayani Engkau, Raja segala Raja. Biarlah cinta akan Tuhan, kasih akan Tuhan terus ada di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kota kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memakai kota dan bangsa ini Tuhan Yesus. Biar Kau memagari kota dan bangsa ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh melihat hal-hal yang luar biasa terjadi di kota dan bangsa kami Tuhan. Karena ada kami yang terus mau berdoa Tuhan. Biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi Tuhan. Apapun yang diprediksi manusia Tuhan, kami tetap mau berharap kepada Tuhan. Kami mau tetap berserah sungguh kepada Tuhan. Kami mau tetap memperkatakan yang baik akan terjadi di kota kami Bekasi, di bangsa Indonesia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Tuhan kami berdoa, apapun yang akan terjadi Tuhan, biarlah ini menjadi cara Tuhan. Biarlah setiap jiwa-jiwa boleh mengenal akan Tuhan, cara Tuhan untuk orang-orang boleh berharap sungguh kepada Tuhan. Satu-satunya pertolongan hanya dari-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap hal yang terjadi Tuhan, biar ini menjadi kedaulatan-Mu Tuhan. Dan itu untuk kebaikan bagi setiap kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau tetap serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan di kota kami, di bangsa ini Tuhan, dalam perlindungan penyertaan Allah yang sempurna. Biar kami boleh menggenapi, boleh menyelesaikan bagian kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan.
Kami mengakhiri doa kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, kehiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan apa yang saya katakan hari Minggu ya, nanti kita akan melanjutkan ya dengan pertemuan pelayan Tuhan ya. Boleh setelah ini kita nyemil-nyemil dulu ya, di situ mungkin 15 menit ya, nanti kita boleh kumpul lagi ya. Pelayan-pelayan Tuhan ya boleh nanti merapat di bagian depan di kita akan berbincang bersama. Yuk kita akan berdoa dulu untuk makanan yang kita mau makan. Pak Hendro bisa berdoa. Amin.